Hai, mau cerita awal dilemanya gua sampai di Taiwan ya. Waktu kalau yang di Singapura gua eh, dilemanya itu gua nggak bisa ngehubungin keluarga gua sama sekali karena handphone gua itu disita, disimpan sama majikan gua. Jadi gua selama kerja di sana nggak bisa ngehubungin keluarga gua gitu ya. Nggak bisa ngirim duit juga karena gue cuman dapet sisa uang lemburan doang $80 dan itu juga nggak dikasih ke gue gitu kan, ditahan sama majikan, semua ditahan kayak gitu. Nah, waktu gue sampai di Taiwan selama berapa bulan gitu ya, galau gue galau banget. Kok gue pulang dari Singapura keluarga nggak ada yang nanyain kenapa kok cuma sebentar di Singapura. Udah sampai Taiwan pun nggak ditanyain gimana kabarnya, nggak ditanyain sehat apa enggak, apa gimana gitu ya. Padahal kan gue pegang handphone gitu ya. Terus gue telepon ibu gue juga, ibu gue terimanya cuman sebentar, paling cuman semenit 2 menit udah ditutup sama dia. Padahal gue tuh sebenarnya kangen gitu ya. Ya emang kalau dibandingin sama bapak gue sayang banget sama ibu gue ya. Cuman ya itu, gue dari kecil emang kurang diperhatiin sama ibu gue. Makanya gue rada-rada ada kebencian sama ibu gue gitu ya. Gue udah ya bapak gue kayak begitu, ibu gue juga ya gitulah ya pokoknya ibu. Jadi ya kenapa gue tuh selalu mendewakan cinta, gue mendewakan kasih sayang karena gue anak bungsu. Dimana kalian pikir anak bungsu itu selalu yang paling disayang, paling diturutin maunya apa gitu ya. Enggak terjadi sama gue gitu loh, kayak begitu. Sakit hati gue, sakit banget gue, sampai gue mikir apa kalau gue ada apa-apa di luar juga. Ya maksudnya ya mereka juga nggak peduli gitu kan, kalau gue sakit, kalau gue sampai mati di luar negeri juga ya mungkin mereka nggak peduli gitu kan. Udah, gue kirim uang, kalau di Taiwan gue kirim uang karena gue bisa keluar ya. Kalau di sini tuh nenek gue baik lah. Terus udah gitu gue ngobrol sama temen gue di sana, udah masuk tahun kedua gue kerja di sana. Akhirnya gue diam-diam itu ngobrol sama teman-teman Indonesia. Kan kalau ketahuan nenek gue nggak boleh, nenek gue nggak mau gue bergaul sama orang Indonesia, gue nggak boleh gitu loh, dia nggak suka banget. Nah akhirnya gue maksain bisa, nenek juga nggak bisa ngomong gitu kan, karena gue jelasin kan biar gimana juga saya butuh temen, kata gue gitu, saya sendirian di sini. Udah, terus ternyata temen-temen gue yang di satu lokasi itu punya kesamaan gitu loh. Beberapa orang yang punya kesamaan, yaitu mereka juga nggak ditanyain keluarganya, nggak dihubungin, nggak dichat, nggak ditanyain kabar. Ditanyain cuman udah kirim belum, kapan kirim uang gitu ya. Itu kesamaannya. Cuman kalau kasusnya ya beda-beda ya, kenapa sampai keluarga kita seperti itu, beda-beda. Terus ternyata kata gue, oh ternyata bukan gue sendiri. Udah tuh gue udah mulai jadi nggak ngerasa terpuruk banget gitu kan, nggak nelongso banget lah gitu ya. Oh ternyata ada juga yang nasibnya sama lah sama gue gitu ya, nggak ditanyain kabarnya. Terus udah gitu gue mulai main TikTok gitu kan. Gue main TikTok, ternyata di TikTok juga banyak yang sama gitu ya. Samanya yaitu kalau bukan kita yang ngehubungin keluarga,
keluarga nggak ada yang hubungin kita gitu loh. Keluarga tuh nggak ada yang nanyain kabarnya kita gitu kan, gimana nggak ada, seperti itu. Jadi oh ternyata 60-70% tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan itu ya dicuekin sama keluarganya. Cuman ditanyain udah kirim duit apa belum, atau kapan kirim uang, atau mau beli ini, mau beli itu, mau ngebangun ini, mau ngebangun itu, si ini mau pinjem uang, si itu mau pinjem uang. Selalu urusannya dengan duit. Nggak ada yang nanyain kabarnya gua atau teman-teman di sini, gimana kita sehat apa enggak gitu kan ya, makan gimana gitu kan, kalau sakit gimana gitu kan, kerja kita seperti apa, berat apa enggak gitu, kita dipukul apa enggak, kita dimarah-marahin mulu apa enggak. Itu keluarga tuh nggak ada yang nanyain kayak gitu. Yang mereka peduliin cuma duit aja. Ya jujur apa ya, gue sedih untuk diri gue dan untuk teman-teman gitu ya. Dan gue agak kesel dengan keluarga gue dan keluarga teman-teman. Tolonglah kalian tuh, kalau emang nganggap kita keluarga, kalau kalian nganggap kita ibu kalian, kalau kalian anggap kita istri kalian, kalau kalian anggap kita anak kalian, tolonglah perhatiin kita, tanyain lah. Mungkin kita posting kita kayak seneng, mungkin kita posting foto atau gimana, kalau kita libur, yang libur ya, kalau yang libur mungkin senang-senang apa gimana gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin loh, namanya kita kerja jauh dari keluarga itu, kita nggak mungkin ngasih tahu kesedihannya kita, sakit hatinya kita gitu ya. Kita nggak mungkin menceritakan sikap majikan ke kita bagaimana, karena kita nggak mau keluarga di sana khawatir dan ujung-ujungnya cuma bisa nyuruh kita pulang. Sedangkan kalau kita pulang, yang nyuruh ini cuma bisa nyuruh, cuma bisa minta kita pulang. Giliran kita udah pulang, nggak dibantuin apa-apa. Yang ada juga ya cuma jadi guncingan tetangga doang ya, kalau kita nggak bawa apa-apa, kalau kita nggak bisa, kita nggak ada usaha, nggak ada apa ya, cuma jadi cemoohan doang. Kerja tahunan di luar negeri tapi rumah masih numpang sama ibu gitu ya, sama orang tua, nggak ada kerjaan di sini, balik lagi ke ladang atau apa gitu ya, kerja lagi gimana gitu kan, jadi ngojek atau apa, gaya-gayaan aja kerja ke luar negeri gitu kan. Kan orang itu cuman bisanya kayak gitu ya. Giliran kita susah pada kabur, giliran kita ada mereka pada datang, biasa kan kayak gitu. Dimana ada gula, semut pada datang. Kalau gulanya udah habis, ya semut juga pada pergi lagi. Kan tetangga kayak begitu, saudara kan kayak begitu kan, kayak semut kan. Kita kan jadi kayak gulanya. Jadinya tolonglah ini ke keluarga inti. Keluarga inti itu apa sih? Keluarga inti itu ya orang tua, suami, istri, anak-anak. Tolonglah sekali-kali kalian tuh tanyain kabar kami yang kerja di luar negeri ini gimana gitu kan, sehat, walaupun cuma basa-basi busuk doang, tapi kita udah seneng kayak begitu. Dan jangan pernah udah nanya basa-basi busuk gitu ujung-ujungnya duit, jangan. Kalian ceritalah kondisi di sana tuh gimana gitu kan. Oh di sini ada ini loh, ada pembaharuan seperti ini, ada pembangunan ini, oh ini udah berubah begini, ceritain kemajuan di kota kalian gitu kan.
di kotanya kita tuh apa, ada perubahan apa, terus ada cerita apa gitu kan, ada kejadian apa, ceritain kita gitu kan ya. Kemarin tuh ada ini loh, ada si anaknya si ini habis nikah sama ini gitu misalnya gitu ya. Ya kasih tahu gitu loh, cerita-cerita yang happy juga lah, yang nyenengin kita, dimana ntar kita pas pulang juga kita nggak kaget ada perubahan apa aja gitu kan, gimana gimananya. Terus misalnya dia meninggal, kemarin si bapak ini, si ibu ini atau anak ini meninggal, kenapa gitu kan, kita pasti nanya kenapa. Sakit atau misalnya kecelakaan atau apa, gimana cerita gitu loh, kasih tahu ke kita. Basa basinya tuh jangan cuma sekedar nanyain kabar aja gitu ya, sehat apa enggak, gimana. Jangan tanyain juga majikanmu gimana di sana, kerjaanmu gimana di sana, karena kita di luar ini pasti nggak akan nunjukin kesedihannya kita nggak akan nunjukin kesusahannya kita. Karena apa? Satu, kita nggak mau bikin orang rumah itu khawatir. Kedua, yang tadi gue bilang, takut disuruh pulang padahal kita belum, ya maksudnya kebutuhan masih banyak gitu ya, masih ada. Yang ketiga juga, kalau kita posting sedih, galau, susah, orang-orang yang benci sama kita, yang gak suka sama kita kan, mereka bertepuk tangan gitu loh, mereka kan sangat happy, sangat bahagia gitu ya. Jadi kan kita harus nunjukin bahwa kita selalu senang, kita selalu happy, kita nunjukin yang enak-enaknya gitu. Tolonglah kalian tuh ya, mungkin ya gue nggak tahu ya dengan teman-teman yang kerja di negara lain apakah sama nasibnya seperti itu atau tidak, ya gue nggak tahu ya. Cuman ini karena gue di Taiwan, jadinya ini yang gue bisa bilang. Memang tidak semuanya teman-teman di Taiwan itu dicuekin sama keluarganya, enggak semuanya, tapi kebanyakan, mungkin sekitar 60% atau 70% lah ya dari keseluruhan pekerja Indonesia, mau laki mau perempuan, ya seperti itu gitu loh. Terus juga ya ini apa ya banyak kasus, tapi ini kan masalah pribadi intern kalian ya, suami istri ya. Ya kalau bisa kalian walaupun LDRan, kalian tetap setia lah satu sama lain ya, walaupun jauh gimana, tolonglah juga kalau dititipin uang, tolong yang amanah gitu loh. Tolong kalau dititipin uang tuh sama kita di sini yang amanah. Banyak kasus gue denger juga, udah berapa lama kerja di luar negeri, katanya mau bangun rumah, pas pulang masih, ya mending kalau masih ada gubuk, ini nggak ada sama sekali gitu kan. Sampai ada kasus tahun lalu itu, tahun 2023 itu gua dengar di Taipei ada yang bundir gara-gara dia itu semua gajinya dikirim ke orang tuanya, sedangkan dia sendiri cuma megang 2.000 apa 3.000 buat dia hidup di sini, selebihnya dia kasih. Pas dia mau pulang ke Indonesia minta dibeliin tiket, ibunya bilang gak ada uang. Lah uangnya kemana selama ini? Masih gadis loh, baru 20 lebih, belum nikah. Dia gak pernah libur, makan selalu ngirit, dia bela-belain kayak apaan tahu. Tolonglah kalian yang di Indonesia, tolonglah jangan suka bersenang-senang di atas kesusahan kami di sini gitu ya. Kalau dititipin uang, tolong yang amanah, tolong yang benar gitu. Kalau emang niatnya disuruh buat bikin rumah, ya bangunlah, cicil gitu kan. Kalian kan biasanya suka nyicil ya rumah, beli bahan-bahannya, karena kalian kan kebanyakan udah punya tanah, beda sama gua ya. Kalau gua mah tanah nggak punya, apa nggak punya gitu ya. Atau kan misalnya mau dibeliin kebun atau apa gitu ya, dibeliin kendaraan,
tolonglah yang amanah kalian tuh. Kasian, bukannya apa-apa, gue kasian ngeliat teman-teman di sini, mereka jarang yang pada libur kerja kayak pantau, ngurusin orang tua, ngurusin anak-anak yang terbelakang, harus dengan sabar, belum majikannya yang ada yang cerewet, ada yang pelit gitu kan, ngadepin lansia ada yang suka mukul gitu. Jadi tolonglah kalian keluarga yang di Indonesia lebih prihatin juga lah ya, apalagi keadaan ekonomi sekarang lagi nggak baik-baik aja. Tolong banget deh kepada kalian semua, tolonglah ya, perhatikan mental kami, kesehatan kami di sini gimana. Tolong yang amanah dengan uang yang dititipkan, karena ya banyak kejadian lah, kita yang di luar negeri pulang ke Indonesia nggak taunya ngirim uang ternyata nggak ada apa-apanya, karena habis buat foya-foya, habis buat kawin lagi, dipakai buat ngebiayain istri muda gitu kan. Tolonglah kalian tuh ya, jangan kayak gitu ya. Kita di sini juga mentalnya kacau loh. Kita emang kalian pikir kita nggak kangen sama anak-anak? Emang kalian pikir kita nggak kangen dengan keluarga? Kita kangen loh. Kita kangen. Gue aja kadang suka nanyain anak gue mau video call nggak. Kalau anak gue ya alhamdulillah agak ngerti ya. Kalau gue kan cuma bisa Sabtu Minggu ya kalau mau video call gitu. Anak gue kadang oke mah bentar katanya gitu. Tapi kan ada momennya dia pergi sama pacarnya, ya nggak bisa juga gimana gitu. Jadi ya itulah, tolonglah kalian keluarga yang di Indonesia, tolonglah ya, lebih bisa menghargai, lebih bisa menyayangi kami lah yang ada di luar negeri ini. Oke?